Oke, baik. Silahkan kelompok 2 untuk share screen dan mempresentasikan untuk modul 3-nya ya, modul 3-4. Oke, silahkan Mbak Karunisa ya. Siap. Sudah muncul, Pak? Ya, di slideshow dulu boleh, silahkan. Ya, oke, silahkan. Perkenalkan dulu namanya, kelompoknya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Munte dan rekan-rekan sekalian. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Ahmad Oktobrianto, Andri Kurnia, Dimas Sukma, dan saya Khairunisa Pertiwi serta Muhammad Fajri. Assalam. Adapun untuk pembahasan soal di kelompok 2 ini pada modul 3 dan 4, yaitu menghitung akar-akar persamaan dengan menggunakan metode interpolasi linear dan metode sekant. Selanjutnya untuk pembahasan soal dengan menggunakan metode sekant akan dipaparkan oleh Saudara Ahmad Oktobrianto. Kepada Saudara Ahmad Oktobrianto kami persilakan. Ya, terima kasih Mbak Nisa. Apa suara saya terdengar? Sudah, Mas. Oke, Pak. Untuk metode Sehan ini lebih baik daripada metode Newton sebelumnya. Pada metode Newton, dia menggunakan fungsi X yang diturunkan untuk mendapatkan hampiran akar selanjutnya. Untuk metode Sehan, dia menggunakan rumus berikut ini. Fungsi X2 dan dikali X2 kurang X1 per fungsi X2 dikurang fungsi X1. Langsung saja ke contoh soalnya. Hitung salah satu akar dari persamaan berikut ini dengan metode Sehan. Fungsi X sama dengan X pangkat 3 tambah X pangkat 2 dikurang 3X dikurang 3 sama dengan 0. Pada iterasi pertama langsung menggunakan X sama dengan 1 dan X sama dengan 2. Ini menentukan sendiri tebakan awal. Untuk X1 sama dengan 1, pada fungsi X saat disubstitusikan 1, hasilnya sama dengan min 4. Dan untuk X2 sama dengan 2, saat disubstitusikan pada fungsi X, hasilnya sama dengan 3. Setelah ditemukan fungsi dari X1 dan fungsi X2, masuk ke pencarian akar persamaan metode Sehan. Di sini ada X3 sama dengan X2 dikurang rumus metode Sehan, di mana X2 sama dengan 2, fungsi X2 itu sama dengan 3, dan X2 kurang X1 itu hasilnya 1. Fungsi X2 itu 3 dikurang fungsi X1 yang hasilnya min 4. Yang hasilnya untuk X3 sama dengan 1,57142. Dan hasil ini digunakan untuk iterasi pada tahap selanjutnya, iterasi kedua. Hitungan dilakukan dengan nilai X2 tetap, X2 sama dengan 2, dan X3 sama dengan 1,57142. Lalu dimasukkan lagi ke fungsi X, di mana untuk X2, X sama dengan 2, hasilnya sama dengan 3, dan untuk fungsi X3, di mana X3 hasil yang baru, hasilnya sama dengan min 1,36449. Lalu dihitung kembali menggunakan metode Sehan dan didapatkan akar X4 sama dengan 1,70540. Begitu seterusnya, maka dapat direkapitulasi sebagai tabel berikut ini. Untuk X1 tadi sama dengan 1, X2 sama dengan 2, dan untuk X3 dia hasilnya 1,57143, dan X
pasangannya adalah menggunakan X2 dan seterusnya sampai pada iterasi kelima didapat X sama dengan 1,73205. Ya, sebagai berikut. Kembali ke Mbak Anissa. Baik, terima kasih kepada Saudara Ahmad Okturbianto atas pembahasan soal dengan menggunakan metode sekan. Selanjutnya, untuk pembahasan soal dengan menggunakan metode interpolasi linear akan dipaparkan oleh Muhammad Fajri. Kepada Muhammad Fajri, kami persilakan. Ya, izin. Apakah terdengar suara saya? Terdengar. Terdengar. Oh, siap. Terima kasih Pak Munte dan kawan-kawan. Ya, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Izin memaparkan contoh soal terkait interpolasi linear. Jadi untuk kita ketahui bersama bahwa metode interpolasi merupakan seperti penjabaran dari kelompok sebelumnya, salah satu pendekatan yang ada dalam metode numerik. Nah, interpolasi linear merupakan pendekatan antara dua buah titik dengan menggunakan pendekatan fungsi garis lurus. Adapun jenis-jenis interpolasi itu selain interpolasi linear ada juga interpolasi kuadrat dan interpolasi polinomial yang itu ditentukan ketika kita mengetahui jumlah titik atau jumlah nilai-nilai yang diketahui. Untuk interpolasi linear itu diketahui di antara dua buah titik gitu. Nah, langsung saja ke contoh soal. Pada contoh soal berikut, soal 4.6 itu diketahui nilai X sama dengan 5. Nah, data-data yang diketahui seperti di layar X 1, 4, 7, 10 dengan Y 3, 5, 6, 9. Nah, ditanyanya itu berapa nilai X sama dengan 5 gitu kan. Nah, yang diketahui X-nya itu adanya 1, 4, 7, 10. Oleh sebab itu kita cari di antara titik X4 dan X7 untuk menentukan titik Y. Nah, karena tidak diketahui data-data lain, maka digunakan persamaan atau pendekatan dengan interpolasi linear. Nah, setelah diketahui data-datanya, langsung saja dimasukkan ke rumus interpolasi. Karena X sudah diketahui, yang ditanya itu X sama dengan 5, maka untuk menentukan nilai Y, yaitu seperti di layar 5 ditambah nilai Y2 min Y1, itu 6 min 5. Y2 itu Y yang berada di X sama dengan 7 gitu. Y1 tuh Y yang berada di X sama dengan 4. Jadi 6 kurang 5 per X kurang 2, yaitu X yang sama dengan 7 dan sama dengan 4. Dikali X kurang X1. X-nya itu kan yang diketahui 5 dikurang X1-nya 4. Maka setelah dikalkulasi hasilnya menjadi 5,333. Nah, kesimpulannya dari hasil interpolasi linear didapatkan pendekatan bahwa jika nilai X sama dengan 5, maka nilai Y adalah 5,33. Seperti itu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Khairunisa. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Fajri atas pembahasan soal dengan menggunakan metode interpolasi linear. Mohon izin Bapak Munte untuk pembahasan soal pada modul 3 dan 4 sudah selesai. Siap. Oke. Baik, terima kasih ya. Cukup jelas sekali teman-teman. Coba lihat dulu yang contoh soal yang pertama. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Kalau nggak ada pertanyaan berarti memang Anda luar biasa semua ya. Sudah menggunakan ini ya. Jadi metode secant tadi bagus banget, iterasi bagaimana kita men-trial ya dari X sampai X sama dengan 5 tadi ya. Itu iterasi kelima dapat di 1,73 ya. Jadi caranya tadi sudah jelas, misalkan dia X1-nya berapa ya. Interval X1-nya berapa,
fungsi fx1-nya 1 misalnya, x2-nya fungsi x2-nya berapa gitu ya. Nanti kita bisa masukkan nilainya, itu bagus banget udah dibuat tabelnya. X n min 1 berarti misalkan kalau dia x2 x-nya sama dengan 2 berarti x n min 1-nya berarti 1. Kemudian kalau misalnya x plus 1-nya berarti dia 3 ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Tinggal dimasukkan rumusnya di situ x2 x3 sama dengan x2 dikurang x2 ya. Maksudnya fungsi fx2 dikali dengan x2 min x1 dibagi dengan fx. Nah, fungsi fx2 dikurang dengan fungsi fx1 ya. Jadi itu rumusnya. Jadi tinggal ketemu, semakin iterasinya semakin tingkatnya iterasinya makin tinggi, nanti harusnya sih akurasinya juga makin jelas ya, makin hasil yang dihasilkan juga makin akurat ya teman-teman ya. Oke, itu ya. Ada pertanyaan teman-teman? Cukup jelas ya. Kemudian yang kedua tadi bagaimana kita menginterpolasi beberapa biasanya kita mau dapatkan dari hasil pengujian. Kalau teman-teman nanti misalnya kuat tekan ya, misalnya berapa hari gitu ya, dengan misalkan dia pengujiannya berapa, misalnya ratanya misalnya kita pengen tahu misalnya di interval di antara between-nya dia. Nah, itu kita bisa cari dengan cara ini ya. Bagaimana 1, 4, 7 pengen tahu interval X sama dengan 5 itu di angka berapa di Y-nya ya. Berarti kan, benar nggak? Berarti Y-nya kurang lebih dari 5 ke 6 itu berarti dia kurang lebih 5,33 ya. Benar ya? Benar kan? Benar, Pak. Benar kan? Jadi kita pengen tahu itu rumusnya udah ada. Y1 ya. PX misalnya P interval X misalnya ya, atau dalam besaran X sama dengan Y1 ditambah dengan Y2 min Y1 dikurang X2 min X1 ya, dikali dengan X dikali dengan dikurang dengan X1 ya. Jadi dapatnya seperti itu ya, 5 ditambah 6 kurang 5 dibagi dengan 7 dikurang 4 dikali dengan 5 dikurang 4 ya. Jadi kurang lebih 5,33. Jadi itu ininya ya. Mungkin bisa juga kita pengen tahu X8-nya misalnya. Coba dikerjakan X8-nya jadi berapa kalau X8? Dengan cepat teman-teman. X8 itu berarti X-nya 8 ditambah dengan 7 berapa? Y2 berarti kan 6 berarti dia berapa tuh? 9 ya. Ya kan? 9 dikurang 6 ya kan? Dibagi dengan berapa? 10 dikurangin 7. Nah, ya. Sama dikali dengan X-nya tadi berapa tadi? 8 dikurang X1-nya berapa? 7. 7. Jadi berapa tuh hasilnya? 7. 8. 8. 9 bukan ya? 9. 8 tambah 1. 9 ya? Nah, 9, Pak. Siap, 9, Pak. Bisa diaplikasikan. 9 berarti kan jadi interval X sama dengan 8. 9 juga bawahnya. Masa sih 9? Kan itu dia 10, 9. 9 benar? 9, Pak. 9 juga. Karena kan intervalnya 7, 8, 10, tengah-tengah 6 sama 9 loh. Benar kan? 7 kayaknya, Pak. 7 kan? Iya. 7 ya? Coba deh. Kalau 9 nggak mungkin dong, masa sama dengan 10? Nah, itu intervalnya salah nih. Kan dia kan X sama dengan 7, tengah-tengahnya 7 ke 10 kan? Ibaratnya tengah-tengah. Iya, min belakangnya itu. Hah? 8 ya? Belakangnya min itu, iya. 8 kurang 1 jadinya. 8 kurang 1 kan? Maksudnya min gimana? 7, Pak. 7 ya? Nah, 7 iya. masih make sense. Karena kan kita mau tengah-tengahnya kan? Bener nggak? Yang lain gimana yang lain? Segitu?
Yang lain sama? 7 ya? Gak mungkin 9 loh. Kalau 9 berarti dia nggak ambil di tengah dong. Bener nggak? Iya, betul, Pak. Ya. Oke. Oke, jadi gitu ya caranya teman-teman. Jadi ini banyak dibutuhkan nantinya. Jadi teman-teman nanti bisa autopilot untuk menentukan ini ya. Jika ada pengen tahu nilai di tengah-tengahnya ya. Between antar berapa nilai X dan Y-nya. Oke. Oke, cukup baik. Silahkan dilanjutkan lagi berarti teman-teman ya di modul berapa? Modul 4 ya?